Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Sahrina, NPM 222191225 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan. Apa sih perkembangan dan pertumbuhan itu? Perkembangan adalah meningkatnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan juga bersifat kuantitatif. Perkembangan ini akan terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diraba tapi bisa dilihat namun cenderung tidak jelas. Lalu pertumbuhan adalah perubahan fisik atau suatu objek yang dapat diamati oleh indera, baik massa tinggi atau volumenya. Perubahan ini bersifat irreversibel yang tidak bisa kembali seperti keadaan awal. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pada perkembangan, perubahan ini bersifat kualitatif, sedangkan pada pertumbuhan, perubahannya bersifat kuantitatif. Perkembangan aspek yang berubah adalah fisik dan psikis, pertumbuhan yang berubah hanya aspek fisik saja. Apa sih hubungan perkembangan dan pertumbuhan ini? Perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Perkembangan ini juga tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Ada juga faktor-faktor perkembangan. Yang pertama, faktor lingkungan, kedua, faktor keluarga, ketiga, faktor pendidikan, dan yang terakhir, faktor keturunan. Faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini amat luas mulai dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Yang kedua, faktor keluarga. Peran keluarga utamanya orang tua sangat penting dalam membentuk pribadi anak-anak. Pembentukan karakternya harus dipersiapkan sedini mungkin. Yang ketiga, faktor pendidikan. Dalam faktor ini dipenuhi 5 aspek, yaitu tujuan, alat, alat pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Yang terakhir, faktor keturunan. Faktor keturunan adalah yang dimiliki individu menentukan pola dan gaya perkembangannya. Ada 3 aliran, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, dan yang terakhir aliran konvergensi. Aliran empirisme adalah lingkungan yang membentuk pribadi anak di kemudian hari. Pada saat lahir, anak dalam keadaan bersih tanpa noda dan suci atau disebut tabula rasa. Aliran nativisme adalah faktor bawaan sejak lahir. Dan aliran konvergensi merupakan faktor berasal dari pembawaan dan lingkungan. Faktor ini juga hasil dari kerjasama antara hereditas dan environment. Faktor ini berperan dalam membentuk pribadi manusia. Tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama, embrionik. Embrionik adalah fase di mana perkembangan dan pertumbuhan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua, pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik atau bayi merupakan fase perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya. Ketiga, masa kanak-kanak. Perkembangan pada fase kanak-kanak akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Keempat, masa remaja. Pada saat remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan orang-orang reproduksi. Yang kelima, masa dewasa. Pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi namun bisa bertambah berat badan. Dan yang terakhir, masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis dan pada masa ini biasanya mulai ada beberapa penyakit yang dialaminya. Lalu ada tugas-tugas perkembangan, yaitu merupakan suatu tugas yang menurut pada periode tertentu dalam tentang kehidupan individu. Tugas itu harus berhasil dituntaskan. Apabila gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan.
Pertama, ada tugas perkembangan setiap fase. Tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak mulai dari 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan, kedua belajar makan makanan keras, ketiga belajar berbicara, dan yang terakhir belajar buang air kecil. Tugas perkembangan masa remaja. Di remaja ini memiliki kesadaran tanggung jawab sosial, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Lalu tugas perkembangan dewasa. Memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, dan mencapai kemandirian emosional. Yang terakhir, tugas perkembangan lansia. Meliputi penyesuaian kondisi fisik, menyesuaikan diri dengan kematian teman hidup, dan menemukan relasi baru dengan sekelompok sebaya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.